penguasa lokal, entah itu pejabat atau aku zaman dulu. Yang jelas kita tidak tahu secara pasti beliau ini digambarkan sosok siapa, tapi yang jelas ini sosok tokoh zaman dulu yang pernah hidup pada peradaban masa lalu. Selamat sore pemirsa, jalan ini adalah jalan menuju ke tempat Batu Kuno itu berada. Jadi terus hubungan kami di Jelajah Potensi Alam. Jadi di sini lokasi yang biasanya makhluk astral itu menampakkan. Jadi memang di sini bangunannya sudah tidak wajar, teman-teman. Saya harap teman-teman kalau masuk daerah yang sekiranya tidak wajar, harapin saja tidak laku atau Oke. Jadi di sekitar sini biasanya ada orang yang memanfaatkan lokasi ini untuk dimintai seperti togel atau nomor. Jadi di lokasi menuju ke Batu Kuno tersebut, memang di sini hanya tersedia jalan setapak, jadi tidak bisa diakses dengan jalur kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Oke teman-teman, jadi teman-teman perlu hati-hati apabila melintas mau menuju ke arah Batu Kuno. Ternyata di jalan setapak ini terdapat tumbuhan-tumbuhan yang banyak durinya. Jadi teman-teman kalau mau masuk harap persiapkan safety keselamatan teman-teman. Pemirsa, ini kita lihat ada arca, tapi saya sekali terbelah menjadi 2 bagian. Kita tidak tahu apakah ini wujudnya seperti apa, tapi yang jelas ini arca. Kita bisa lihat persilangan kaki kanan maupun kiri kaki, dan ini kelihatan jelas tubuh arca. Wujudnya seperti apa kita tidak tahu karena bentuknya sudah tidak sempurna lagi. Dan kalau ketebalan rata-rata ini berbeda-beda, tidak sinkron. Ada yang terlihat lebar, ada yang cuma segini, dan pahatannya tidak halus, berbeda dengan candi-candi yang kita lihat pada umumnya yang mungkin berkelas.
sini gitu rata, tapi ini tidak rata. Kemungkinan pemahatnya, ini kemungkinan pemahatnya itu bukan yang biasa memahat berdasarkan perintah raja, tapi penguasa lokal, karena pahatannya kurang halus. Nah, di sini terukur lebarnya 19 cm, panjangnya 33 cm. Ini 20 cm. Tidak ada kuncian apapun di batu ini. Jadi batu ini benar-benar persegi. Tidak ada tanda-tanda kalau ini relief. Memang ini betul-betul pahatan. Kalau tadi ini ukurannya 18 cm ketebalannya, yang ini beda lagi, ini 14 cm, sedangkan yang ini 20 cm. Ketebalan antara 1, 2, 3 ini beda sama. Jadi disinilah tempat batu kuno tersebut itu berada. Nah, di sisi lain teman-teman, ada yang menarik tempat batu kuno ini. Apa itu? Yaitu di setiap malam Jumat itu para pelaku spiritual pasti sowan ke tempat ini, minimal untuk mengheningkan cipta sampai membersihkan dan merawat tempat ini. Kadang ada yang dari Blitar, ada yang dari Kediri, bahkan ada yang dari Jakarta. Kalau yang ini tidak terlihat tubuhnya, kalau yang ini beda lagi, kepalanya tidak ada. Jadi kita tahu ini perwujudan siapa, tapi dilihat dari sini, ini kemungkinan penguasa lokal, entah itu pejabat atau akuwu zaman dulu. Yang jelas kita tidak tahu secara pasti beliau ini digambarkan sosok siapa, tapi yang jelas ini sosok tokoh zaman dulu yang pernah hidup pada peradaban masa lalu. Dan ini perwujudannya, kepalanya tidak nampak, karena patah dan hilang, tidak jelas siapa beliau. Kalau yang tadi itu tingginya juga tidak sama, ini juga beda lagi. Ini terukur 20 cm, berarti hampir sama dengan yang ini. Terus yang ini lebih 35 cm ini. 35 cm. Di sini tuh terukur 26 cm. Cuma ini bodinya lebih panjang dan pahatannya tidak rata. Kita tidak tahu apakah ini bagian dalam suatu bangunan atau temboknya suatu bangunan atau jalur masuknya suatu bangunan, karena ini bentuknya persegi, tidak ada kuncian sama sekali. Kita tidak bisa memperkirakan ini fungsinya apa batu ini, tapi yang jelas ini satu paket. Jelas ini bagian dari suatu bangunan. Bentuknya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pahatannya jelas. Ini bukan berbentuk arca, tapi suatu simbol
tahu apakah ini posisinya di atas, padamunya itu bangunan ada tinggi, terus ini di atasnya ini terlihat ada sapnya dan ini meruncing. Kemudian yang ini sama dengan ini semua, pahatanya ukurannya tidak sama, ini juga tidak sama, tapi semuanya ini adalah batu andesit, jenisnya andesit semua. Kemudian yang ini terlihat bentuknya seperti cerukir. Kita tidak tahu apakah ini bagian dari suatu arca atau bagian suatu bangunan, kita tidak tahu pasti karena memang sudah hancur, bentuknya sulit dikenal. Kalau yang ini jelas ini arca karena ada relief-reliefnya jelas sekali ini. Ini kemungkinan bagian dari arca, tapi kita tidak tahu apa ini bentuk tubuh atau bagian yang mana, tapi yang jelas ini sangat terlihat sekali ini bagian dari arca, tapi cuma bagian yang mana kita tidak tahu. Oke teman-teman, jadi di sekitar sini ini auranya sudah berbeda, dan di sini auranya sangat kuat sekali teman-teman. Apabila teman-teman mau mencobanya, boleh. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa membuktikan sendiri. Kalau teman-teman membawa kompas, itu bisa-bisa berputar terus tanpa ada arahnya, karena saking kuatnya aura yang ada di sini. Terlihat agak berbeda dengan yang 1, 2, 3, 4. Ini tidak sama karena ini lebih rata, tapi bentuknya persegi, tidak ada seperti kuncian atau apapun, tidak ada. Ini jelas bagian dari tumpukan satu bangunan, tapi kita tidak tahu pasti posisi yang sebenarnya ini seperti apa. Yang jelas ini semua andesit, ini semua andesit. Tapi untuk yang ini memang agak spesial nih, karena penemuannya beda waktu. Cuma yang jelas ini satu masa, dibangunnya satu masa, dan ini mungkin karena pemahatnya ini pemahat lokal atau memang seperti apa, pahatannya tidak bisa rata. Pada umumnya candi itu sangat rata, tapi ini tidak. Ataukah ini suatu candi yang untuk perabuan, ataukah dulunya ini istilahnya pemimpin atau yang berkuasa di Ngantang atau Hantang zaman dulu. Kalau zaman dulu jelas Hantang, bukan Ngantang. Kita tidak tahu secara pasti. Yang jelas ini bagian dari arca, ini juga arca, ini itu juga arca, tapi pastinya seperti apa, wujudnya seperti apa, kita tidak tahu mengetahui secara jelas karena bentuknya masih batu tumpuk-tumpukan yang jelas ini bukan pada posisi yang sebenarnya. Ini ditata oleh warga, ditempatkan oleh warga karena memang keinginan warga untuk memelihara, merawat, melestarikan budaya yang ada di tempat ini. Di sini setiap malam Jumat itu pasti ada pengunjung, baik itu spiritual atau toge lovers, itu pasti sowan ke sini dan memberikan seperti sesaji-sesaji seperti ada di sini, ada bunga dan dupa. Kita lihat di belakangnya arca itu tadi ada lubang. Biasanya kalau lubang di sini pasti ada batu. Berarti ini posisi di atas, ini dilimpit atau yang di sini itu ditekan, jadi sehingga arca itu nempel pada suatu bangunan. Ini lubang. Lubangnya ini kedalaman
cm, diameternya 14 cm. Yang jelas ini bagian belakangnya itu ada batu untuk menggigit atau istilahnya memperkuat posisi candi yang sebenarnya, arca ini yang sebenarnya. Kita bisa perhatikan, ini tidak ada kuncian apapun, polos semua. Jadi tidak ada bentuk yang untuk mengikat antara batu satu dengan batu yang lain, tidak ada. Yang jelas kalau yang ini terlihat jelas sekali ada lubangnya. Kita merujuk historis masa lalu seperti Prasasti Hantang yang diterbitkan oleh Raja Jayabaya di era Kerajaan Panjalu, ataukah ini ada korelasinya pada masa abad 12 atau mungkin jauh sebelum abad ke-12 batu-batu ini sudah tertata rapi dan dibangun oleh seseorang berdasarkan perintah penguasa di sini, dan mungkin ada kemungkinan ini wujudnya candi untuk perabuan atau memang suatu tempat fungsinya lain lagi. Kita tidak tahu karena ini wujud yang sebenarnya, tumpukan batu yang sebenarnya kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi yang jelas oleh masyarakat setempat, batu-batu kuno ini benar-benar dirawat, dipelihara, dilestarikan. Bahkan bangunan ini setiap hari selalu dibersihkan oleh warga bergantian berdasarkan kesadaran masing-masing untuk membersihkan tempat ini, karena bagaimanapun juga ini adalah warisan leluhur kita yang adanya bebatuan-bebatuan ini. Mungkin suatu saat kita akan menemukan bagian wujud bangunan yang sebenarnya di mana, letaknya di mana. Kemudian ada para sejarawan, arkeolog yang meneliti keberadaan batuan ini, dan mungkin ini adalah misteri yang bisa dikatakan ada rentetannya dengan Hantang, atau mungkin sesudah Hantang, mungkin abad ke-12, abad ke-13, kita tidak tahu. Tapi yang jelas tidak jauh dari sini ada patung kepala Kala dan Yoni, dan letaknya dekat dengan Waduk Seloji. Oke, jadi seperti itu tadi eksplorasi kita pada episode kali ini. Jadi saya informasikan kembali bahwasanya batu kuno ini berjenis batu andesit, dan ini terletak di Dusun Sumbermulyo Ngadirejo, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Acara sudah selesai, saya tutup. Jangan lupa saya ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.